Kami dari kelompok kelas A akan mempresentasikan tugas 5 dari PO2 tentang pemrograman linear dan game teori. Anggota kelompok saya Alberta Kusuma, NIM D622003. Terus grup game teori. Game teori adalah sebuah alat matematis yang digunakan untuk menganalisis situasi di mana keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi tidak hanya mempengaruhi hasil bagi diri mereka sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pihak lain. Game teori mempelajari interaksi strategis di antara agen-agen rasional yang bertindak untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Ini merupakan pendekatan matematis yang kuat untuk memahami berbagai situasi di mana ada konflik atau kooperasi antara para pemain, seperti dalam ekonomi, ilmu politik, biologi evolusioner, dan lainnya. Kasus game teori 2% dan zero sum. 2%. Dalam konteks game teori mengacu pada permainan yang melibatkan hanya 2 pemain. Ini berarti hanya ada 2 entitas yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan interaksi strategis. 2. Zero sum. Mengacu pada jenis permainan di mana total keuntungan yang diperoleh oleh satu pemain atau pihak yang sama dengan total kerugian yang dialami oleh pemain atau pihak lainnya. 3. 2% zero sum. Rujuk pada permainan di mana hanya ada 2 pemain yang terlibat dan total keuntungan yang diperoleh oleh satu pemain sama dengan total kerugian yang dialami oleh pemain lainnya. Akan diteruskan oleh teman saya, Septian. Menganalisa strategi teori permainan membantu untuk menentukan sebagian dari diambil setiap pemain dalam situasi, mengidentifikasi strategi optimal untuk mencapai tujuan bermain, memahami interaksi seorang tujuan dari permainan untuk memahami interaksi warga dan antar pemain. Dengan programming. Linear programming adalah metode matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah informasi di mana kita mencari nilai terbaik dari fungsi tujuan, objektif fungsi, yang terdiri dari variabel-variabel linear sambil memenuhi serangkaian batasan linear terkait tersebut. Dengan kata lain, linear programming bertujuan untuk menemukan value terbaik dari sejumlah fungsi yang terbatas dengan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan yang seringkali diwakili oleh sebagai persoalan. Fungsi elemen dari linear programming. 1. Fungsi tujuan atau objective function. Ini adalah fungsi yang kita maksimalkan atau minimalkan. Biasanya, fungsi tujuan berisi variabel-variabel keputusan yang harus dioptimalkan. Dan fungsi tersebut harus berbentuk linear. 2. Batasan atau constraint. Ini adalah serangkaian persamaan atau ketidaksetaraan yang harus dipenuhi dalam model. Batasan-batasan ini membatasi nilai variabel keputusan dan seringkali berbentuk linear. 3. Kriteria optimalitas. Untuk model pemrograman linear, kita mencari solusi yang memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 4. Variabel keputusan. Ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi hasil dari fungsi tujuan.
Setiap variabel memiliki nilai yang harus ditentukan sehingga memberikan solusi optimal. Variabel-variabel ini seringkali berhubungan dengan keputusan yang harus dibuat. Metode simplex adalah metode yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear. Metode ini dikembangkan oleh George Dantzig pada tahun 1947 dan tetap menjadi metode yang paling umum digunakan. Metode simplex beroperasi dengan memindahkan dari sudut ekstrim ke sudut ekstrim lainnya dalam polyhedro yang membatasi himpunan solusi yang mungkin hingga mencapai solusi optimal. Metode grafik adalah metode sederhana untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan dua variabel keputusan. Metode ini juga dikenal sebagai metode garis batas atau metode garis permisi. Manajemen operasi, supply chain, perencanaan produksi, dan inventaris. Linear programming digunakan dalam manajemen operasi untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya seperti SDM, mesin, bahan baku, dan tujuan, dan digunakan dalam manajemen nilai pasok untuk mengoptimalkan distribusi dari transportasi barang dengan meminimalkan biaya pengangkutan, persediaan, atau sarjana. Perencanaan produksi digunakan dalam mengoptimalkan data produksi dan alokasi sumber daya agar memenuhi permintaan pelanggan dan biaya produksi minimal. Inventaris digunakan dalam manajemen inventaris untuk mengoptimalkan tingkat persediaan dan pengaturan pesanan dengan tujuan meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya kekurangan stok. Contoh soal. Diketahui dua buah perusahaan yang memiliki produk yang relatif sama selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi. Dan hasilnya terlihat pada tabel berikut ini. Jadi perusahaan A memiliki strategi harga murah S1 dan harga mahal S2. Sedangkan perusahaan B memiliki strategi harga murah, sedang, dan mahal. Ditanya, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain untuk perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal. Kalau untung, keuntungan tersebut besar. Dan kalau harus rugi, maka kerugian tersebut adalah paling kecil. Jawab. Langkah pertama untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya 1 dan baris 2 nilai terkecilnya 4. Selanjutnya, dari dua nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling baik atau besar, yakni nilai 4. Untuk langkah 2, pemain kolom atau perusahaan B, pilih nilai dengan nominal paling besar untuk setiap kolomnya. Untuk kolom 1, nilai terbesar adalah 8, kolom 2 nilai terbesar adalah 9, dan kolom 3 nilai terbesarnya adalah 4. Selanjutnya, dari 3 nilai terbesar tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B, yakni nilai 4, yang akan memiliki kerugian paling kecil. Langkah ketiga, karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B sudah sama, yakni masing-masing memilih nilai 4, maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal karena A sudah menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama. Hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memilih nilai 4, mengandung arti bahwa pemain A, meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A hanya akan mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 4. Bila ia menggunakan strategi harga mahal, sedangkan pemain B, meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya sekecil mungkin, namun kerugian yang paling baik bagi B adalah sebesar 4. Dan itu bisa diperoleh dengan merespon strategi yang digunakan A dengan juga menerapkan strategi harga mahal. Silahkan. Penyelesaian dengan program.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.